kaum muslimin, hadirat, kaum muslimat, seluruh pencinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita berhadir pada malam indah tepatnya 12 Rabiul Awal untuk mengingat, untuk kita mengingati, mengenang kembali kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda lot rasa cinta kita min Nabi kita Muhammad. Maka kelahiran beliau selalu kita ingat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah yang idike pada tahun enda 1443 Hijriyah, bahwa kita enda masih diberikan umur panjang oleh Allah untuk bisa kembali melaksanakan acara perayaan peringatan kelahiran atau maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hampir setiap umat Islam di dunia enda yang mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir tanpa terkecuali, walaupun caranya berbeda-beda, udah sama kata mengingat memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu yang mulia, ini kepeh melanggo kecalina bulan Maulid ini pasti gue kegiatan tentang kelahiran Nabi Muhammad. Kata dikaitkan dengan Maulid. Kalak yang baca Syarafal Anam disebut dengan zikir Maulid. Nah, cara kita kampung berzikir mulut ada kaitannya dengan Maulid, maka idokon gelarna zikir Maulid. Melalot kita wainahan acara arak-arakan mengahak get penyampaian Pak Kecik Tandai, maka dikatakan ini mengahak Maulid. Melalot nahan kita wain acara khanduri, mengembah hidangan, mengembah panganan, mengembah juadah atau kue, maka kita katakan ini gelarna hidangan Maulid atau khanduri Maulid. Jadi yang tinakari Bapak Ibu yang mulia, secara otomatis kita sebagai umat Rasulullah enda insya Allah sampai akhir zaman, sampai akhir hayat tidak pernah ketinggalan merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mulia, bekunesa begini. Kenapa demikian? Karena tidak ada nikmat yang paling besar kecuali kelahiran Nabi Muhammad. Odalot nikmat yang paling belen dibandingkan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya pertama, pertama sekali kami mohon maaf lebihkan, karena nampaknya sistem ceramah enda model kali tulisan, model tembak langsung. Dan yang pakai bahasa basi kiri kanan, tapi tembak langsung untuk menghemat waktu. Karena kita jam 10 kurang seperempat, kita usahakan nahan jam setengah 11 selesai. Dan kita piru abu muda untuk berzikir kita bersama-sama, supaya zikir enda malah kita ibaratkan maulidna enda, ceramahna, tausiahna, pengajianna ibarat sinuan, maka zikirna indi mau pupukna. Jadi mulai sinuan go kita suan kedia, orang mang kita pupuk agak berat mang menghasilna. Kunesa berat karena tanah bekas kita menuan sinuan ini enggo terlanjur kerah. Karena si kerah ibu-ibu hati tangguh kerah. Karena si kerah bapak-bapak batin ta enggo gersang.
Jadi kena batin tendang bempihek tanohna, nggong kerah tanohna, ya kita suankeun mang sinuan sendi, tapi kita tambah pupukna. Karena zaman genden zaman pupuk hatana. Zaman genden zaman pakai bumbu penyedap rasa hatana. Pakai sasa, pakai masako, belum orang telap. Maka kare pupukna berzikir la ilaha illallah. Tahlot saraduayanahan mil ing kecil. Dosa membuesu. Dan 10 kita suan, lot nan 2 ya mil ing dimo. Tahun depan dapat 2 naik, tahun depan dapat 2 naik. Insyaallah pelan-pelan sumbang nisab nanahani. Nisab zakatna. Bapak-bapak, alasan pertama bekunesa Nabi Muhammad ini nikmat yang paling besar. Pertama, Nabi Muhammad lahir dalam sejarah kita baca di berjanji begini, kita baca di Sarapal Anam begini mang. Makanya kitab yang kita baca belah kita kaum bapak menjikir mulut ini Sarapal Anam. Belah ibu-ibu biasa atau kita bapak-bapak lu acara menghatam pakai marhaban ini berjanji lah kena berjanji maulid melalena maulid Sarapal Anam. Imsa kitabnya digelah katakan gelahna majmuk maulid, gabungan kitab tentang maulid, tentang kelahiran Nabi. Lot Sarapal Anamna, lot maulid diba'ina, lot maulid barzanjina, lot mang sendi kasidah burdahna, lot mang disendi kasidah munfarijahna, lot mang sendi kasidah haidiyahna, macam-macam. Karena yang gembue dikatakan majmuk gabungan maulid. Hadirin yang mulia, nikmat terbesar Nabi Muhammad bagi lahir yang mengembah rahmat. Lahir Nabi kita Muhammad tentu mengembah nikmat, mengembah berkat. Salah satu contoh berkatnya kade dalam sejarah kitab maulid diceritakan malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api yang ratusan tahun dijaga supaya tidak padam, yang menjadi sesembahan kalang Majusi di Persia atau Iran. Majusi enda bapak-bapak kalak menyembah api. Apinya ini dijaga. Orang dari mentep-mentep mahak bari bengin. Orang dari mentep-mentep. Karena keyakinan kalak Majusi, api itu cahaya, maka asal yang diciptakan cahaya. Sebetulnya itu tadi dicampur sekolah ini Islami. Karena kitabnya dalam keyakinan kita, pertama yang diciptakan Allah Ta'ala cahaya. Cahaya isi, cahaya Nabi Muhammad. Dikatakan Nur Muhammad. Tapi kalau bentuk Nabi dibainna, maka dijaga Nabi api di ratusan tahun orang mentep-mentep. Antara bukunya carana Allahu a'lam. Orang tambah habis gasna, orang tambah habis putungna, tetap jalankan, dijaga. Malam kelahiran Nabi Muhammad, api itu padam dan jatuh dari pelataran. Yang atas kasna, dabuh tuh. Kemudian pada malam kelahiran Nabi kita Muhammad, patung-patung yang disembah oleh kalang jahiliyah yang digantungkan di setiap sudut dinding Ka'bah. Karena Ka'bah yang ada bapak-bapak semak dan Nabi Muhammad lot Ka'bah golot. Karena sejarah Ka'bah pertama riwayat zaman Nabi Adam naik. Waktu turun Nabi Adam ke dunia, diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dibain mau sarap pondasi yang disebut nahan Ka'bah kelakna. Tapi bentuknya pondasi kecil, orang pakai dinding.
Lalu di zaman banjir Nabi Nuh alaihi salam, pondasi ini manun. Disuruh bangun kembali oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim, dibantu oleh anaknya Nabi Ismail, nggak pakai dinding. Imsalut batu gelahna bekas Nabi Ismail menduduhkan batu, melacar kita batu bata. Nabi Ibrahim si memasang, anaknya menduduhkan gelah bekas batu cendah Nabi Ismail dai, dikatakan Hijir Ismail. Bekas cendah Nabiullah Ibrahim alaihi salam waktu mendoa, siap dibainda Ka'bah, mendoa ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku muqimas shalah, orang yang mendirikan sholat, serta jadikanlah Makkah ini ya Allah negeri yang tentram, subur dan makmur, serta jadikanlah Ka'bah ini sebagai tempat yang aman dan tentram. Bekasnya cendah mendoa, dikatakan Maqam Ibrahim. Jadi Makam Ibrahim ini ontang kubuh Nabi Ibrahim. Makam ini bekas tapak Nabi Ibrahim. Jadi mendoa kita ya Allah Ta'ala, semoga kita diberikan kelapangan dan rezeki, dapat kita kata Nabi tanah suci. Asa bisa kita sholat sunat di belakang makam Ibrahim, bisa kita sholat sunat di Hijir Ismail, bisa kita mencium Hajarul Aswad, bisa kita berdoa di Rukun Yamani, dan seterusnya bisa kita tawaf di Ka'bah. Amin. Amin. Makanya hanjak-hanjak suami Nabi Ibu, ya mula hanjak amin, hanjak no kepada Tuhan. Amin, ibamu. Jadi ya kita mendahi Tuhan, begitu Tuhan mendahi kita. Begitu guhuta. Ana jalisun man jalasani, kata Nabi dalam hadis qudsi. Aku duduk bersama orang yang duduk dengan aku. Dan kalau kebaju nen atau nen, kalau sulu, karena mana duduk aku duduk dengan orang yang dia duduk mengingat aku. Bukan marabah makan padi, tapi marabah makan kaduduk. Bukankah Makkah naik haji, tapi murakabah sambil duduk. Ini duduk belakang jalisun. Orang yang duduk bersama aku duduk bersamanya Allah Ta'ala. Ana zakirun man zakarani, aku akan ingat orang yang ingat kepadaku. Kune kuatna Tuhan mengingat kita. Begitu kuat kita mengingat Tuhan. Jadi mula kita mengingat Tuhan sekali-kali kecak, Allah pun mengingat kita sekali-kali mang. Barang siapa berjalan kepadaku satu jengkal, aku akan berjalan kepadanya satu hasta. Apa yang beliau jengkal para hasta ibu-ibu? Hasta. Jengkal tuh kan? Sejengkal ketika kita berjalan dahi Tuhan, Tuhan besar hasta dahi kita. Dah ulang pahami surah lahiriah. Nahan salah kita dilaisa kami selihi syai'un wa huwa sami'un. Maka kita kalau mentauhid bonggo, insyaallah orang syirik nengai. Kudu Tuhan melangkah sahasta di tanah nggih. Sama do kita buat Tuhan nahani. Orang dengan kita mungkin meyakini begini, karena kita ngokalak hafal sifat 20. Sino mo 4 karena gelah namu halapatuhu lil. Aku muda kita teluh milo aku ngaguleh tauhid na ya. Aku siapa yang berjalan kepadaku satu hasta, aku berjalan kepadanya satu depa. Satu depa ini cara kita kan? Cara gelang. Gelang ini gelang parameter. Dekat unsur mana bang? Melaku kelangku mungkin 1,5 meter tahu rasul begimo.
Tapi artinya yang disampaikan kade, aku akan berlari kepada orang yang berjalan kepadaku. Kita beralat dari Tuhan. Tuhan lestur mendahi kita. Maksudnya kade, harus lebih gerak dari kita. Selepasna, setelahna, seterusna Allah Ta'ala menyelesaikan. Tapi keke kita lebih. Ulang kita pema. Misal Quran, Allah mengatakan dalam Quran, innama a'izukum biwahidatin antaqumu lillah. Oleh Abu Ya riwayat judulna dalam terjemah kitab Manazil Sairin, maqamat pertama gelahna yaqzah. Innama a'izukum biwahidatin antaqumu lillah. Bangun, keke, bergerak untuk berjalan membangkit menuju Allah. Keke kita luwe. Bisa pahamna hidayah ini, kita usahakan luwe. Paksa-paksakan luwe. Kulimbiah minggu luwe. Bagus. Baru masalah ini. Ulang cepat kita memponis. Aku ustaz agak aku ikhlas bangun luwe. Melakukan limbiah minggu orang ikhlas gelah nih. Kita pema kita sampai ikhlas lebih. Orang suruh digan mak tambah. Keke lebih. Paksakan lebih. Dianjur-anjur lebih. Didorong-dorong lebih. Ditarik-tarik lebih. Nahan lama-lama, ya pelan-pelan. Karena kita mesin manual, diengkol lebih. Diengkol sekali masuk angin dan diengkol berdua kali lupa karena kelep. Berat banget. Diengkol petelu kali kan banjir minyak. Diengkol perempat kali kan pelima kali kan darah menggeluh. Artinya kade bergerak bangkit. Maka endah saran kami kepada yang muda-muda. Ya begini Bapak Ibu-ibu, orang tua kami yang kami hormati, kami muliakan, melantua penceramahan. Mesti tua ya ceramah. Muda penceramahan, nasi muda-muda tenggona, tenggena. Artinya kan bangkit. Bangun dari tidur, sadar dari lalai, bangkit dari kealpaan. Alam berat bangun sembahyang subuh, berat memang. Melarang berat dari bina pahalana. Rakaat al-fajri khairun minat dunia wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar sebelum subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Kare isi dunia harta benda, kare isi dunia pangkat jabatan, kare isi dunia kekuasaan, kare isi dunia kehormatan, kare isi dunia kebanggaan, kare isi dunia perhiasan. Kan mending kita ilahi menden 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat fajar. Jangan orang kita paksakan keke dengan notame, paksakan lebih. Khususnya yang muda-muda, yang masih kuat tenaga, yang masih energik. Bapak, ibu-ibu yang mulia, kembali kita pada kisah Nabi Naik. Jadi, kune kita mendahi Allah, maka Allah lebihan pada mendahi kita. Mula semangat kita berdoa kepada Allah, maka Allah lebih untuk mengabulkan doa kita. Lebih. Sama karena kita dianjurkan bersama-sama. Hadirin yang mulia, Nabi kita Muhammad lahir untuk mengembah rahmat. Malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam segen kena. Sebagai mukabah misrina bapakna, pengurana gelakna Abu Lahab. Abu Lahab enda pengura Nabi Muhammad. Abu Lahab sampai ina si kafir. Sebagaimana anak senina na lahir, uli kelolo dan senang na adena, ditenggona budak na gelah na Suwaibatul Aslamiyah. Mulai wahen nai Suwaibah, kona ku merdekakan. Kari kabah,
kulikan lolo na kakap ngolahir anak dari seninak Nabi kita Muhammad. Lolo ya lahir Nabi Muhammad merdekakan budakna. Maka banyak riwayat, banyak hadis, banyak kisah, banyak para ulama menjelaskan Abu Lahab enda setiap 12 Rabiul Awal di bagas kubuhna ia mendapat cituk angin surga, cituk. Baca kita menghembus angin surga naik kenamo ke tambal lehe dari kubuh tak sama lupa. Dikambal leher cekendara karena melakalak tidak beriman dikurangkan disiksa, dikapit, didohkan, dihampuk, dicambuk. Tapi setiap 12 Rabiul Awal ia mendapat citu angin surga naik malum terasa mana menunjukkan kare lot rahmatna ini kalak orang beriman deni. Apalagi kita umatna yang kulit cinta tak kita peringati maulid, yang kulit sayang tak kita peringati maulid, yang kulitkan kita ingin mendapat syafaatna kita peringati maulid. Kita berkorban bagi pendok pak kecil dai, silot kelebihan rezekina, sumbangkan materina, silot gugohna, sumbangkan morilna, walaupun sepele irah kalak. Kada menteng bayu kadehi, pucuk niyohi. Tapi ini bentuk kecintaan. Kadang yang mencendakan gegawai. Tapi ini bentuk cinta tak. Kita cendakan kuli maulid. Kita bayu ulung nak kuli maulid. Maka insya Allah hadirin yang mulia, kita akan termasuk sesuai hadis Nabi, man ahabbani kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa cinta kepadaku, bentuknya macam-macam. Lot yang dai kita dengan Allah kelebihan rezeki, kita santuni anak-anak yatim. Ini bentuk kecintaan Nabi. Karena Nabi kalak sirgi. Nabi senantiasa menyantuni anak yatim, kita ikuti. Kita kundul bersama-sama, bersolawat, cinta sama-sama. Insya Allah kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Nabi, aku nanti hari kiamat akan memberikannya syafaat pertolongan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mau makana di setiap daerah, setiap penjuru, apalagi biasanya berebut-rebut kalak supaya peringatan maulidnya dapat diperingatina di malam pertama 12 Rabiul Awal. Berebut makanya boleh biar humbangan. Hadina salawat Nabi, hendak salawat Nabi, Solo Aceh salawat Nabi, dikir-dikir bekas salawat Nabi, mati semuanya demi cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah di Jawa kita dengar orang kena ke 12 Rabiul Awal. Mulai masuk bulan Rabiul Awal tanggal 1 naik mulai. Imsak. Aku kadang-kadang heran aku. Kan masalah gini kan hobi pemerintah tak menggeser-geser libur. Segan 12 Rabiul Awal. Seharusnya kan segan tanggal merahnya. Tapi digeser. Min tanggal 20. Ini mempunyai cerita lain bagi Rambuno. Orang masalah ini. Ulang kita menjadikan ini sesuatu hal yang meragukan kita. Ulang orang masalah. Kena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad ontang kulit tanggal merahna. Tapi kenakan 12 Rabiul Awal. Soal ini pemerintah kita mungkin lot alasanna, lot tujuanna, lot kegiatanna, lot sesuatu yang dipandangna perlu. Ya selesaikan itu. Silahkan urusannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka oleh karena ini titik naik kami sampaikan ini. Sebagai bentuk kecintaan kita Nabi Muhammad, pertama kita peringati Maulid. Yang kedua naik kita bersolawat. Itu termasuk ini. Dan kita hitung oleh cara soal kita. Kita hitung oleh pointa. Sekarang kita dapat pantaglah nih. Dari lot baca Quran. Kemudian lot baca solawat Nabi. Kemudian lot santunin anak yatim. Lalu kemudian
kita peringatan Maulid Nabi lah nanggung 4, maka minimal saranai jakkan ibu-ibu, bapak-bapak, kari saranai uswatun hasanah na kita buat. Teladan hidup na ya. Dosa bue-bue. Cituk-cituk ya kita buat. Kari diantara uswatun hasanah na ada. Sesuai dengan yang kita bagikan dalam makalah nai, bahwa secara ungkapan dari ulama sufi asal jadi teladan pelajaran bantah. Kari ungkapan bagian. Yang pertama, Allahu Rabbun Muhammad Abdun. Allah Tuhan, Muhammad hamba. Yang kedua lo gelahna Allah Ruhun Muhammad jasadun. Allah itu ruh, Muhammad jasad. Yang ketelu lot gelahna Allah zatun Muhammad sifatun. Yang keempat gelahna Allah Muhammadun. Jadi enda simpat enda mah sebetulnya inti dari maulid sebagai pendokter makalah Abu Yandai, memperingati maulid itu sama dengan memperingati lahirnya Islam. Artinya kelahiran Nabi sama dengan kelahiran Islam. Karena inti yang limbah oleh Rasulullah 4 sesuai yang kita selawat dan haji ini: iman, Islam, tauhid, ma'rifat, pegang teguh sehingga mati, rajin-rajin zikir tariqat, itu amalan pakaian Nabi. Edak bagian aslina isi selawat ini. Walaupun nahan tiga anak sekolah, anak pesantren yang ia mengubah iman, Islam, tauhid, ma'rifat, pegang teguh syariat Nabi, karena diubah begini. Hal asalnya pegang teguh sehingga mati, rajin-rajin sholat jamaah. Hal asalnya rajin-rajin zikir tariqat, itu amalan pakaian Nabi. Tidak masalah memang sebetulnya. Hadirin yang mulia. Jadi Allah Tuhan, Muhammad hamba. Muhammad yang dimaksud manusia, termasuk kita yang kita teladani. Allah Tuhan kita, kita hamba Allah. Kune hamba. Hamba ini disuruh-suruh oleh Tuanna, bakune pe disuruh kerajo kena. Hamba ini diperintah-perintah, bakune pe perintah Tuanna, mesti kerajo kena. Ini kena khidmat mula bahasa tasawuf. Allah perintahkan kita sembahyang 5 waktu. Bangkune beratna, bangkune lejana, bangkune sibukna, bangkune sempitna, kita hamba posisi kita. Maka diperintahkan Tuhan, kita upayakan menghadirkan syariat atau ibadat ini bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia. Di gerangan sembahyang, bangkune sempitna waktu kita. Terang wak Jumat, terang wak kebun, terang wak kerajo, melakukan kecam masuk waktuna, haji sama-sama kita kerajo. Semampu kita. Macam mana kita dikerangan orang tambah musulah, punya orang masalah. Baru kut diambil kita. Kalau mohon dipendedohon kadeh, si bangin, begini begono. Makanya fikih kita gelap. Kune fikihan sesuatu yang belum diyakini bernajis, maka hukumnya suci. Sesuatu yang belum yakin bahwa dia tidak suci, maka dia tetap dianggap suci. Maka ada hukum fikih, ada aku kini kita cara-cara berdoain. Kita anggota ada siap menjawab contohnya. Lalu kita misapota.
Maka rajo, madalan si madalan, mencerok si mencerok, menghundang si menghundang. Masuk aku sembahyang. Bagi sirohan kita menjawab toleh. Tapi timbul keraguan tak. Kira-kira kau dia betul duduk kundai mak deh. Kita ndai kena menjawab. Tapi kuling kau dekah nak, kau ragu tak. Kau dia betul duduk mak deh. Maka hukum fikih mengatakan belum dianggap batal. Masih dianggap suci itu. Karena asalnya kita suci. Belum ada keyakinan nyata bukti adanya yang menghilangkan suci. Tapi menurut bukti nyata yang menghilangkan suci. Ada contohnya, tegelem kuno ndai be do ibu-ibu. Bapak anak kunina, kan gue yakin lah nih. Mencari tole. Melamak den orang masalah. Makanya ini cerita dai. Kita laos kerajo kadang-kadang pakai basahan. Maklum kerajo kan, dari kita kundulkan, tah kare tenggelam, tah kare kita penangkihi, lalu masuk waktu sembahyang. Rajin jadi godaan bantah bapak ibu-ibu yang mulia. Ahenda, bersembahyang aku lebih tanggungan, tentu bersalin balik. Bersalin dekah dia begini begono, kerajo tanggung. Selagi belum yakin kita bahwa pakaian si kita pakai hendak kena najis, orang lot teridah wah kena najis na, orang lot terasa najis na, orang lot teranggoh bau najis na, suci to pakaian teh, pakai sambil sembahyang. Hendak ada contohnya, hajin kita simbak, ketika tabi kita menaruhkan kalak di masjid laku sembahyang jenazah, acim kita sembahyang jenazah lintang. Bagi si cuma karih kue ni nak. Bagi cuma ulis ken ni nak. Usah bagi hari kue pundul begini begono. Ulang peduli ke ni. Karena belum yakin. Menjawab terus ikut di masjid solat jenazah. Ulang alasan suci tidak suci menjadi masalah. Kecuali kalau nyata. Makanya supaya kita betul-betul mengamalkan yang pertama dari Allah Tuhan kita hamba Allah. Allah Tuhan, Muhammad hamba. Dengan makna Nabi Muhammad tidak pernah membantah apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita teladankan? Semampu kita. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah ukuran kamu sanggup. Kau ukur sanggup kan? Sanggup cendek. Mas sanggup cendek kundul, mas sanggup kundul seding, mas sanggup seding galang tunggalak, mas sanggup begini silahkan kepala digerakkan, lot caranya masing-masing. Hadirin hadirat yang dimuliakan, maka ilmu endah yang kita usahakan mau pertama lot bantah, bahu lot dengan anak. Maka kewajiban anak-anak kita arahkan ya ibu-ibu yang mulia untuk mempelajari ilmu ini, ilmu Rasulullah ini, fikihna, tauhidna, tasawufna, akhlakna, kita tambahkan yang pesantren. Jaminkah pesantren main anak alim? Orang jaminan. Aku mengatakan orang jaminan. Lokman pesantren tamat tapi tidak bisa menjadi seorang ustaz biasa. Tapi paling tidak kali, kelebihan itu paling tidak kali nggotohna rumah mikir ya balik-balik. Merasa mengulangi dalam balik. Mungkin pernah dalam nina, walaupun dalam yang tengah dalam, tapi juga dapat dia balik, ingat balik ini paling tidak. Misal di Ketapang hanya sampaikan bagian. Kita rajin memahami anak soleh ini adalah anak yang mendoakan orang tuanya. Tahu ni ibu tu? Kan sedang kita melalap taman doa. Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Oh Tuhan, ampunkan dosaku, ampunkan dosa mak bapakku. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Soleh itu soleh. Tapi ingat, lot yang mendel pada kade
kita tambahkan anak kami bekas pengajian agama, lebihin para berdoa. Karyalah senang. Anak mendoakan sentuhana supaya diampuni dosana. Ini tentu pahamlah sentuh sehingga berdosa. Kami bilang nih, ampuni dosa sentuhaku. Berarti kupiro mi Tuhan, ya Allah, sentuhati kalau dosana. Ampunkan ya Allah. Karena mungkin kita mengiru ampun kepada terhadap sesuatu yang belum ada. Kita minta maaf tentu terhadap kesalahan yang terjadi. Melambak dengan kesalahan, ontaklah minta maaf. Kita mengiru izin tentu sesuatu yang kita terutang tepangan. Bagaimana kita mendoakan ampunan, tentu pahamna terhadap dosa yang kita kerajokan. Tapi ini adalah doa. Anak kita didik dengan ajaran agama, ia menghilangkan dosa rentuana, supaya jangan sempat melekat dosa kepada rentua. Nah, di dalamnya rentua wajib mengajari anaknya sembahyang. Lengkap dah syarat rukunna. Kentua wajib mengajari anaknya bacaan solat. Lengkap syarat-syaratnya. Makharatna, panjang pendekna, ini itu segala macamnya. Kentua wajib mengajarkan anaknya tauhid minimal akaid 50. Lengkap dengan dalil akal dan nakalna. Melawara berusaha. Lalu kita tambahkan kes pengajian. Dengan ia mengaji ini, maka dosa tentuana yang akan diberikan gegara orang terajah kena di anaknya hal yang terjadi kena anak nanggung mempelajari sekalipun nahan berhasil tidak berhasil. Misalnya kudai lebihin para doa tapi yang jarang dipahami. Jadi misalnya mulai anak-anak adanya aku sampaikan lebih baik kene ningku belajar ilmu agama. Gegara kene belajar ilmu agama endah sentua orang suruh merusak daripada mendoakan sentua tentu pahamnya merusak luwe bahu diampunkan Tuhan kuli doa. Bapak-bapak, maka endah mau tugas kita bersama semampu dah. Semampu. Yang pertama Allah Tuhan Muhammad hamba. Harus kita letakkan posisi kita sebagai hamba. Jadi mula kita hamba kule, kita hamba endah apa ibu-ibu yang mulia, harus tetap kita merasa bahwa diri kita endah hina di hadapan Allah Ta'ala. Orang karek kemuliaan ibu-ibu, kalau karek kelebihan bapak-bapak orang luar itu pola. Ketika dihormati kalak kita, ada bahaya cipuk kita dihormati kalak, disanjung, dipuji, diagungkan, maka hati-hati. Harus cepat kita mengembalikan ontang kita dasi isi ngurasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami muliakan, penceramah kami dok protokol. Harus cepat-cepat mengembalikan kemuliaan tentang kita dasar. Isi ngondasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mula sempat ibagas ateta mengatakan tuweh mulia waku beh katinta. Tuweh terhormat waku beh katinta. Bahaya terus. Siti tok kecil ya Bapak Ibu yang mulia. Iblis kan kulin di kecil. Nah, jadi hadirin ibu-ibu yang mulia, maka posisikanlah diri kita sebagai hamba. Maka Nabi kita Muhammad ketika diminta oleh Allah Ta'ala, ya Muhammad minta olehmu apa yang kau inginkan Allah Ta'ala. Karimu kutiro ya Allah doa Nabi Muhammad. Si endang golok sindasa, si endang golok sindasa, si endang golok sindasa. Dipusu oleh Siti Aisyah istri Nabi, ya Rasulullah mekaririn mau leja-leja ya Rasulullah, sembahyang tiap bengi, mendoa tiap bengi, istighfar tiap hari, 100 kali sarawang istighfar Nabi. Leja-lejarin kono ya Rasulullah Siti Aisyah. Kari kata Siti Aisyah,
Kata Nabi, aku lebih suka kalau aku dikatakan sebagai abdan syakura, hamba yang bersyukur. Nah, posisikan kita sebagai hamba. Jadi hamba pertama sifatnya mematuhi perintah orang yang memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban-kewajiban ini semampu kita lakukan. Yang kedua, dia merasa bahwa dia tidak punya nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka melatih si nomor dua enda mau kita gelahnya diajarkan mempunyai wasilah. Kari wasilah perantara. Kudu saya pakai perantara karena kita bisa langsung. Kari maksudnya perantara kita kepada Allah Nabi Muhammad. Maka dikatakan dari dalam makalah Abuya, Nabi Muhammad ini wasilatul uzma, wasilah paling besar. Seluruh orang berwasilah kepada Nabi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawassalna, kami berwasilah bi bismillah, pertama dengan kalimat bismillah. Bismillah itu wasilah. Aku bangun baca bismillah, bisa begini dengan nama Allah serapet panganannya. Dengan kekuasaan Allah serapet panganannya. Lekalah apa-apa ibu-ibu mendapatkan panganan bisa, tapi kepangan-panganan tak bisa. Menulus sanggup, kepangan tak sanggup. Biasa-biasa begini. Tulus panganan tokoh bukan lagu puasin dah. Mental lagu membuka bunyi event. Pati. Sanggup menulus panganan, sanggup memiliki panganan, tapi tidak sanggup kepangan-panganan. Lo dewa sanggup menulus panganan, sanggup kepangan-panganan, tapi tidak sanggup mendapatkan manfaat dari panganan. Bisa pangan tak? Tapi si pangan deh orang menambah ketaatan. Besuk ya gegara besuk kali sembahyang. Maka kita ingin tahu begini. Kita ingin karya yang mulia, dapat kita panganan, dapat kita pangan, dapat manfaat panganan endah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka wasilah kita pertama bi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Imsa maka dikatakan oleh seorang ulama, Bismillahirrahmanirrahim. Suku kata empat. Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Bekune sempat. Karena dosa ta Bapak Ibu yang mulia, khohna dari 4 macam. Khohna dari 4 macam. Siang, malam, 2 kali tole, kiri dan kanan. Kanan maksudnya dari segi ibadat, bisa kita berdosa, bisa. Kiri dari maksiat. Siang kita berdosa, malam memang tak berdosa begini. Maka kita upayakan bismillah endah. Mau simpat suku kata naik akan menghalangi dosa tak. Maksudnya kan inti dari bismillah ini zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah karena menyebut nama Allah. Wabil hadi rasulillah. Yang kedua wasilah kita, berwasilah kami dengan al-hadi, Nabi yang membawa petunjuk, Rasulullah seorang utusan Allah, Nabi Muhammad. Makanya rajin kita rajin taruh benih. Ya Allah Tuhanku, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulkan hajat kami. Ya Allah Tuhanku, dengan berkat Maulid Enda ya Allah, lapangkan rezeki kami. Kita mengubah nama Nabi Muhammad. Bukan bisa kita tambah, orang bisa kita langsung mi Allah, orang kita melalui Nabi Muhammad.
Imsak lakum mendua lati halik min nabi ila hadratin nabil mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah min nabi menunjukkan wasilah. Hadirin yang mulia. Lalu yang ketelu, wa kulli mujahidin lillah, segala orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi wasilah tak? Bi ahlil badri ya Allah, ahli perang Badar. Nah, pertanyaan hadirin yang mulia, zaman kita endah, zaman dauh dari Nabi. Zaman kita endah, zaman gondekah dari ke Nabi. Zaman kita endah, zaman gondauh hilang sahabat Nabi. Isi mau kita gelem penyambung tak, gelem mau guru tak, gelem guru yang bersanad, guru yang bersambung silsilah. Nah, silahkan gelem sanad endah menahan, mengikat ke niat silsilah dan mengikat suami Rasulullah. Karena kada hadirin yang mulia, kita mencontoh kulai Rasul situhunna orang kita mampu ini. Kata tandai bersama karena kita halus sunnah wal jamaah berguru baik syariat berguru, baik tarikat berguru, hakikat apalagi makrifat akan kita dapat melalui guru sambung. Gelap terus abdu alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham, lampulkan. Melalui wasilah ini kita tersambung. Jadi makananahan melatih kehambaan kepada Allah, sebagaimana sahabat kahiyah melatih kehambaan kepada Allah melalui patuh min Nabi. Kita melatih kehambaan kepada Allah melalui mengikuti kata-kata guru yang mengajak kita mendekatkan diri kepada Allah. Gelemi, syukuri, jangan lepaskan. Maka anda mau masuk kita ke tingkat yang kedua, beragama melalui tariqat. Masih pertama dai beragama dengan mengamalkan syariat. Yang kedua beragama melalui tariqat. Insyaallah aman dan sampai jalan kita sampai kepada Rasulullah dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan Nabi Muhammad tidak bisa terhitung. Kemuliaan Nabi Muhammad tidak terbatas. Kemuliaan Nabi Muhammad tidak ada habis-habisnya. Ana minallah wal alam minni, kata dalam hadis dai, aku ini dari Allah untuk Nabi Muhammad, sedangkan alam dari aku. Berarti paham tak kalian? Kita alam dari Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dari Allah. Secara tidak langsung kita pun harus tersambung kepada Allah. Tersambung kepada Allah, imo, inti dan tujuan dari tarekat itu sendiri. Titik, tidak ada yang lain. Tersambung dengan Allah. Maka sebetulnya perayaan Maulid itulah tata cara kita bertarikat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui guru-guru tadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Imam Salah ulama menyatakan begini, menjelaskan. Kasa Nabi Muhammad orang lahir di bulan Rabiul Awal, bulan Ramadan. Supaya kemuliaan Nabi Muhammad ini nyata dan terbukti ontang karena bulan kelahirannya. Andai Nabi Muhammad lahir di bulan Ramadan, nah dianggap kalah. Muhammad ini mulia karena lahirnya di bulan puasa. Banyak bulan perkara bulan tidak semulia bulan Ramadan. Banyak hari perkara hari tidak semulia hari Jumat. Nabi Muhammad ontang lahir hari Jumat, ontang lahir bulan puasa. Karena sebetulnya si mulia ini tentang bulan. Si mulia ini adalah Nabi itu sendiri. Rabiul Awal jadi mulia karena Nabi lahir sendiri. Ontang Nabi